Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lydia Uzmasya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori tentang job order costing. Mari kita bahas sama-sama mengenai job order costing. Apa sih job order costing itu? Job order costing itu ialah cara perhitungan harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Apabila suatu pesanan diterima, maka segera dikeluarkan perintah untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi masing-masing pesanan. Biaya produksi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, biaya langsung meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi di sini biaya langsung itu diperhitungkan terhadap masing-masing pesanan berdasarkan biaya yang sebenarnya. Lalu yang kedua, ada biaya tidak langsung meliputi biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Di sini biaya tidak langsungnya itu dibebankan kepada tiap-tiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pada pencatatan akuntansi job order costing ini, ada yang pertama yaitu akuntansi biaya bahan baku. Dalam akuntansi biaya bahan baku tersebut, pencatatan ini pemakaian bahan baku yang didasarkan pada bukti permintaan bahan. Di samping itu, dicatat juga di kartu persediaan bahan baku. Pemakaian tersebut juga harus dicatat di kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Yang kedua ada akuntansi biaya tenaga kerja. Dalam akuntansi biaya tenaga kerja ini, pembebanan upah langsung ke barang dalam proses. Jadi, itu harus dicatat di kartu harga pokok pesanan sesuai dengan pemakaian tenaga kerja yang bersangkutan. Yang ketiga ada akuntansi biaya overhead pabrik. Dalam pencatatan akuntansinya, harga pokok pesanan biaya overhead yaitu dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan sebelum proses produksi berjalan. Adapun proses penentuan tarifnya itu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan taksiran besarnya BOP selama periode tertentu. Yang kedua, menentukan dasar pembebanan. Dan yang ketiga ada menentukan tarif BOP. Masuk kita ke contoh soal yang pertama. Mari kita lihat sama-sama. Data berikut ini merupakan data hasil operasi tahun lalu dari perusahaan manufaktur. Di sini satuannya US dollar. Jadi ada tabel. Tabelnya ini menunjukkan bahwa barang jadi persediaan awal dan akhir. Barang jadi awalnya ada 90 US dollar dan persediaan akhirnya ada 125 US dollar. Yang kedua, barang dalam proses, persediaan awalnya ada 80 US dollar, persediaan akhirnya ada 30 US dollar. Yang ketiga, bahan baku, persediaan awalnya 75 US dollar, persediaan akhirnya 85 US dollar. Data-data lainnya ada bahan baku yang digunakan sebesar 326, lalu total biaya manufaktur yang dibebankan pesanan selama tahun tersebut, termasuk bahan baku tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibebankan dengan tarif 60% dari biaya tenaga kerja langsung, yaitu sebesar 686 US dollar. Biaya barang tersedia untuk dijual sebesar 826 US dollar. Biaya pemasaran dan administrasi sebesar 25 US dollar. Yang ditanya, berapa bahan baku yang dibeli dan berapa harga pokok produksinya? Mari sama-sama kita jawab. Jadi, untuk mencari bahan baku yang dibeli, kita harus melampirkan bahan baku yang digunakan yaitu sebesar 326 US dollar. Lalu persediaan bahan baku akhirnya itu sebesar 85 US dollar dan persediaan bahan baku awalnya 75 US dollar. Dari data-data berikut, mari sama-sama kita kurangkan.
yaitu dapatlah hasilnya 336 US dollar. Jadi 336 US dollar ini itu biaya bahan baku yang dibeli. Untuk mencari harga pokok produksi, kita harus melampirkan biaya manufaktur sebesar berapa, yaitu sebesar 686 US dollar. Lalu persediaan barang dalam proses awalnya itu ada 80 US dollar dan persediaan barang dalam proses akhirnya itu ada 30 US dollar. Jadi dapatlah kita harga pokok produksinya itu adalah 738 US dollar. Contoh soal yang kedua, kita lihat data-datanya. Akun barang dalam proses untuk Tribun's Company menunjukkan bahwa barang dalam prosesnya itu bahan baku ada sebesar 15.500 US dollar, tenaga kerja 14.750 US dollar, overhead pabrik sebesar 11.800 US dollar, barang jadi sebesar 37.500 US dollar. Jadi bahan baku yang dibebankan ke suatu pesanan yang masih dalam proses itu senilai 3.200 US dollar. Overhead pabrik dibebankan menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Yang diminta dalam data-data ini adalah jumlah biaya tenaga kerja langsung dalam barang jadi dan jumlah biaya overhead dalam barang jadi. Mari sama-sama kita selesaikan dan kita jawab berapa biaya tenaga kerja langsung dan jumlah biaya overhead dalam barang jadi. Penyelesaiannya, biaya overhead sama dengan biaya tenaga kerja dikali overhead pabrik dibagi tenaga kerja langsung. Masukkan nilainya, biaya tenaga kerjanya ini belum diketahui, lalu dikali sebesar overhead pabrik tadi di data 11.800 US dollar, lalu dibagi tenaga kerja langsung sebesar 14.750 US dollar. Dapatlah hasilnya N 0,8. Lalu barang jadinya sebesar 37.500 US dollar, bahan baku dikurang dengan bahan baku yang dibebankan dari satu pesanan yang masih dalam proses tadi, yaitu senilai 3.200, dapatlah hasilnya 12.300 US dollar. Lalu itu dikurangkan, hasilnya 25.200 US dollar. Untuk mengetahui N-nya berapa atau biaya tenaga kerja langsungnya berapa, mari kita kerjakan lagi menggunakan rumus biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead. Tadi biaya overheadnya sebesar 25.200 US dollar. Masukkan rumus yang tadi, N ditambah N dikali 0,8 sama dengan 25.200 US dollar. N dikali 1 ditambah 0,8 sama dengan 25.200 US dollar. Kita pindahkan ke kanan, jadi dibagi N sama dengan 25.200 dibagi 1,08, dapatlah hasil N atau biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 14.000 US dollar. Mencari biaya overheadnya, kita masukkan rumusnya yaitu biaya tenaga kerja langsung dikali dengan biaya overhead. Jadi biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar 14.000 US dollar. Masukkan nilai N dikali 0,8. Jadi 14.000 US dollar itu dikali dengan 0,8. Dapatlah biaya overheadnya sebesar 11.200 US dollar. Sekian penjelasan singkat mengenai job order costing dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat videonya. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.